Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-aliyyil qahir, al-malikis sultanil qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-awwalu wal akhir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu tahir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala zakiyil anasir Sayyidina wa maulana Muhammadin dhil mu'jizati wal basair, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ashabil mafakhir. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, hidayah, taufik dan inayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-77 daripada surah-surah Al-Qur'an, yaitu surah Al-Mursalat. Makiyatun wa ayatuha khamsun. Surat Al-Mursalat ini diturunkan di Mekah sebelum junjungan kita hijrah ke Madinah, dan ayat-ayatnya berjumlah 50 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udran aw nudra innama tu'aduna lawaqi'. Wal mursalati urfa, demi angin yang bertiup berturut-turut. Fal 'asifati 'asfa, demi angin yang bertiup kencang atau badai. Wan nashirati nashra, demi angin yang menebarkan awan-awan. Fal mulqiyati dzikra, demi malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Uzran aw nuzra, fal fariqati farqa, demi malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan batil. Fal mulqiyati dzikra, demi malaikat yang menyampaikan wahyu-wahyu. Udhran au nudra, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Innama tu'aduna lawaqi', hanya saja yang dijanjikan kepada kalian itu sungguh akan terjadi. Para muhibbin rahimakumullah, beberapa ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi angin, demi malaikat, menyatakan bahwa apa-apa yang dijanjikan kepada kita itu pasti akan terjadi. Seperti kematian,
Allah menyatakan bahwa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan terjadi, seperti kematian contohnya. Itu pasti akan terjadi. Azab kubur terhadap orang-orang yang menentang Allah itu sungguh pasti terjadi. Malaikat Munkar Nakir yang menanya di dalam kubur itu akan terjadi. Hari berbangkit, manusia dibangkit dari kubur, hidup kembali, itu pasti terjadi. Kemudian padang mahsyar, manusia dihisab, ditimbang amalnya, ada titian siratal mustaqim, ada surga atau neraka, semuanya itu adalah pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan yang demikian dengan bersumpah. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah itu boleh dengan apapun yang Dia kehendaki. Seperti tadi Allah bersumpah demi angin, demi malaikat. Di dalam ayat lain lagi, wal laili, demi malam, wan nahari, demi siang, wal asri, demi masa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan apa-apa yang Dia kehendaki. Dan gunanya sumpah itu adalah untuk meyakinkan bahwa apa-apa yang dijanjikan itu akan dilaksanakan dan akan terjadi. Para muhibbin rahimakumullah, menyangkut dengan masalah sumpah, lain halnya dengan manusia. Nah, kita tidak dibolehkan bersumpah kecuali dengan Allah, atau dengan sifat-sifat Allah, atau dengan nama-nama Allah. Kita kada boleh bersumpah demi malam nah esok kena aku datang, kada boleh itu. Demi angin aku kada ada mencuntan, kada boleh itu. Karena yang boleh bersumpah dengan hal-hal seperti itu hanya Allah. Kalau kita manusia itu sumpahnya ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman halafa falyahlib billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Allah atau diam sama sekali. Hadis yang lain mengatakan lagi, "Faman halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia sungguh kafir dan menyekutukan Allah. Man halafa faqala inni bari'un minal islam fa in kana kadziban fa huwa kama qala wa in kana shadikan falyarji'a ilal islam salima. Rawahu Abu Dawud. Orang yang bersumpah bahwa aku keluar dari Islam, kalau aku melakukan ini aku keluar pada agama Islam. Nah, ujar Nabi kita, kalaunya dusta berarti dia keluar daripada agama Islam. Isok kayaknya aku ke rumah hikam, bila aku kada ke rumah hikam aku keluar pada agama Islam. Isok kada datang ke rumah itu, nah keluar tuh pada agama Islam. Wa in kana shadika, jika dia benar, dia benar-benar melaksanakan. Esok aku kalau ke rumah hikam,
apabila kada aku keluar dari agama Islam. Isuknya ke rumah bujur tepat palai yarji'a ilal Islam salima, dia tidak kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Tetap artinya dia berdosa dan hukumnya adalah haram. Nah, jadi kada kawa diulah sumpah. Kau keluar daripada umat Nabi Muhammad, kau keluar daripada agama Islam, aku jadi Yahudi atau jadi Nasrani, nah itu kada kawa dipermainkan. Walaupun bujur hukumnya haram. Bila kada bujur berarti dia keluar daripada agama Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa hukumnya kita bersumpah itu? Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan al-halfu makruhun. Bersumpah itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya bersumpah. Demi Allah nah kadada aku nah tu makruh. Illa fi ta'atin, kecuali dalam perbuatan taat. Nah itu boleh bersumpah. Demi Allah esok aku mulai sembahyang duha umpamanya. Nah itu kada makruh. Demi Allah esok aku mulai sembahyang berjamaah, kada makruh itu. Karena itu taat. Rasulullah SAW bersumpah beberapa kali, seperti sabda beliau, wallahi la aghzuwanna Quraisy. Demi Allah aku akan memerangi orang-orang Quraisy yang menentang Allah. Demi Allah aku akan memerangi orang-orang Quraisy yang ingkar kepada Allah. Nah itu kada makruh karena dalam hal jihad fisabilillah. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita sudah melakukan satu sumpah, wallah, demi Allah, atau demi Ar-Rahman, atau demi kudrat dan iradat Allah, nah itu sumpah. Apakah boleh kita membatalkan sumpah itu atau kada boleh? Wallah, kayaknya esok aku bayar umpamanya. Andai kata esok inya kada bayar, resiko apa yang ia dapatkan akibat bersumpah itu? Wallah, aku kada ada ma'anu, padahal ada ma'anu. Nah ini sumpah, pelanggaran sumpah. Di dalam kitab-kitab fikih di situ dijelaskan bahwa sumpah itu terkadang wajib dibatalkan. Sumpah itu wajib dibatalkan, namun tetap dia membayar kafarat sumpah. Kayak apa sumpah nang wajib dibatalkan itu? Kahalpin ala tarki wajib, seperti dia bersumpah meninggalkan yang wajib. Demi Allah nah aku zuhur ni kada sembahyang, nah umpamanya kan meninggalkan yang wajib. Demi Allah aku minum kena arak nih tuh, itu bersumpah memperbuat yang haram. Nah sumpah seperti itu wajib dibatalkan. Jangan nak ada sembahyang zuhur, sumpah dibatalkan. Namun dia dituntut untuk membayar kafarat, penebus sumpah tadi. Ada lagi yang kedua, sumpah itu sunat dibatalkan. Sumpah sunat dibatalkan, namun dia tetap wajib membayar kafarat, wajib bayar tebusannya. Contohnya kahalpin ala tarki mustahabbin au fi'li makruhin, seperti dia bersumpah meninggalkan yang sunat
atau memperbuat yang makruh. Inya bersumpah kada hendak memperbuat nang sunat. Demi Allah, aku kada hendak membantu ikam lagi. Demi Allah, aku kada hendak lagi bersedekah. Demi Allah, aku kada hendak lagi berwakaf lawan itu umpamanya. Nah, itu sumpah sunat dibatalkan. Bersedekah aja. Jangan khawatir dengan sumpah ini, karena sumpah ini sunat untuk dibatalkan, sunat untuk dilanggar. Demi Allah, aku kada hendak lagi sembahyang kifayah umpamanya. Nah, ada orang mati sembahyang kifayah biar sumpah dilanggar. Itu sunat melanggar sumpah seperti itu. Namun tetap dia dituntut membayar kafarat penebus sumpah. Yang ketiga ada lagi disebutkan makruh membatalkan sumpah. Dan ini pun dituntut membayar kafarat penebus sumpah. Kahalpin ala fi'li mustahab au tarki makruh, seperti dia bersumpah atas memperbuat yang sunat. Demi Allah, aku sembahyang duha hari ini. Nah, sekalinya kada sembahyang duha inya, berarti membatalkan sumpah tuh. Nah, itu makruh. Dan tetap dituntut membayar kafarat sumpah. Yang keempat, haram membatalkan sumpah dan wajib dia bayar kafarat. Kahalpin ala fi'li wajib, seperti dia bersumpah atas memperbuat yang wajib. Itu haram dibatalkan sumpah. Demi Allah, aku hari ini sembahyang zuhur. Nah, itu haram dibatalkan sumpah. Mengkada sembahyang hari ini zuhur, dua dosanya. Dosa kada sembahyang zuhur, dosa membatalkan sumpah. Dan wajib itu bayar kafarat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa kafaratnya orang bersumpah? Diatur di dalam kitab fikih, disuruh pilih antara 3 perkara. Kita bersumpah sekalinya kada tagawi. Kita bersumpah sekalinya berdusta. Nah, ini wajib inya bayar kafarat dengan memilih salah satu antara 3. Pertama, memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Itu kada ada di sini sudah. Yang kedua, pilihannya memberi makan 10 orang miskin, masing-masing 1 miskin 1 mud dapat. Membagi-bagikan beras kepada 10 orang miskin, masing-masing orang miskin 1 mud. Atau boleh juga yang ketiga, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, masing-masing orang miskin 1 lembar pakaian. Arti pakaian itu baik baju, tapi selawar panjang artinya, selawar colok, selawar handap kada boleh, kopiah kada masuk, ikat panding kada masuk, sandal kada masuk. Nah, memberikan kepada 10 orang miskin 10 lembar pakaian, masing-masing selembar. Nah, pilih antara itu. Nah, apabila dia kada mampu bayar kafarat dengan cara yang tadi, maka dia wajib puasa 3 hari dengan niat puasa membayar kafarat sumpah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang bersumpah dengan selain Allah, seperti bersumpah dengan makhluk Allah, demi matahari umpamanya,
orang-orang yang melanggar sumpahnya, melanggar sumpah yang diharamkan, itu disebut orang yang melakukan al-yaminul ghamus. Artinya orang-orang yang melakukan sumpah yang menenggelamkan dia di dalam api neraka. Karena orang ini mempermainkan nama Allah yang maha agung dan yang maha besar. Tadi Kam adalah ke rumahku, kadada, demi Allah kadada, padahal ada. Nah itu pelanggaran sumpah. Ini orang dituntut untuk membayar kafarat. Nah oleh karena itu orang-orang yang menjadi pegawai atau yang menjadi pejabat yang mana diangkat melalui sumpah itu hendaknya selalu bayar kafarat. Kenapa? Karena mungkin banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan tugas itu. Kan bersumpah, umpamanya ada pejabat yang disumpah, demi Allah saya bersumpah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Turun ke kantor pukul 10, kan ada sebaik-baiknya itu ngarannya pelanggaran sumpah. Ini yaminul ghamus, sumpah yang membahayakan. Jadi orang-orang yang diangkat dengan sumpah itu perlu banyak-banyak bisi baras untuk membayar kafarat sumpah. Kalau ada terjadi pelanggaran sumpah dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita manusia, kita mesti bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah atau asma Allah. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh bersumpah dengan apa yang dia kehendaki itu. Nah, kemudian selanjutnya lagi surat An-Naba. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.